Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri di channel Firmansyah FFF Family. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kali ini saya akan mencoba menceritakan tentang kisah mistis seram. Oke, kali ini saya akan mencoba menceritakan tentang suatu tempat atau tempat ya, tepatnya itu tempat ya, lokasi atau gedung tua yang ada di kota Tasikmalaya, dan ini sudah menjadi buah bibir ya di kota Tasikmalaya, khususnya para pencari ya, atau youtuber-youtuber yang kontennya itu berbau mistis ya atau hantu. Jadi mereka banyak melakukan kegiatannya untuk mencari atau membuat konten tentang hal-hal mistis di gedung ini. Oke, jadi gedung ini kita bilang aja namanya Gedung Engsun ya, Gedung Engsun. Jadi Gedung Engsun ini adalah merupakan gedung tua yang ada di kota Tasikmalaya, tepatnya itu di jalan atau di Dadaha ya, di Dadaha, tepatnya di sebelum, mungkin kalau Anda datang ke kota Tasikmalaya itu lokasinya dari Lapang Dadaha itu masuk ke arah BKR. Dari BKR nanti ada perempatan yang pertama belok kanan, dan disitulah ada Gedung Engsun ya, yang merupakan dulunya itu adalah bekas pabrik sitrun atau asam sitrat ya, sitrun kalau nggak salah. Kosan kan banyak dipakai untuk, mungkin ada yang buat baju atau buat sitrun kan. Kalau di Sunda itu sitrun kayak minuman, tapi kalau ini bukan ya, asam sitrat berarti kan keras ya. Jadi ya, Gedung Engsun ini adalah merupakan pabrik asam sitrat atau sitrun yang dulu aktif ya, dan mungkin sudah, saya lupa tahun berapa ini berhentinya karena merupakan gedung yang sangat tua dan bangunannya juga sudah hancur ya, banyak yang sudah hancur, tidak ada atapnya. Jadi tapi sekarang rata-rata kalau sore khususnya Sabtu, malam Sabtu atau Sabtu sore ya, di sini banyak anak-anak nongkrong ya, khususnya anak-anak yang coba sekedar ngobrol, sekedar ngopi, sekedar mau buang lelah, atau mungkin sebagian ada orang yang sekarang ada juga yang tepat jadi tempat pacaran juga ya. Dan itu saya harapkan janganlah jadi tempat itu jangan dibuat tempat-tempat yang negatif. Itu kan sudah merupakan tempat kosong, biasanya ada makhluk-makhluk lain yang ada di sana. Oke, jadi saya akan mencoba menceritakan berdasarkan pengalaman-pengalaman orang yang pernah mungkin di sana dan mungkin melewat, atau mungkin ada yang emang beraktivitas di sana. Oke, tadi saya sudah bilang namanya itu Gedung Engsun ya, berlokasi di Jalan Dadaha atau di Dadaha ya, tepatnya Jalan BKR ya, Jalan BKR. Dan Gedung Engsun ini mungkin merupakan gedung yang sangat menakutkan ya buat sebagian orang melewat kalau malam hari ya. Dan mungkin saya kasih update-nya lebih lengkap ya di mana Gedung Engsun itu. Oke, buat nanti para youtuber ya, khususnya youtuber maupun dari kota Tasik maupun dari luar Tasik, silakan kalau mau ingin membuat konten tentang hal-hal yang mistis bisa dilakukan di gedung ini. Dan ini tepatnya itu di Jalan Taman Harapan ya, saya tadi sudah bilang di BKR belok kanan ya, dari perempatan sesudah kita dari Dadaha menuju BKR, nanti ada perempatan pertama, ada belok kanan, disitulah itu Jalan Taman Harapan. Dan ini masuk Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Dan yang sangat membuat masyarakat takut ya, khususnya orang yang lewat, karena di situ emang tidak ada perumahan masyarakat ya. Di situ banyak gedung-gedung, ada pertokoan, kafe ya. Jadi emang sebetulnya sih lokasinya ramai ya sekitarnya ya. Jadi di sekitar menuju ke Gedung Engsun itu ada kafe-kafe, tempat nongkrong anak muda, ada tempat makan, ada, kalau di Tasik itu terkenal TO ya, di situ TO banyak sekali ya. Dan ini mungkin diceritakan gedung yang sangat tua ini adalah tempat yang sudah terbengkalai cukup lama sekali. Dan ini mungkin berdasarkan pengalaman ya, pengalaman orang yang pernah mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Dan menurut orang-orang yang mungkin sudah mengalami, di situ terjadi hal yang mengerikan. Itu ada semacam penampakan seperti kuntilanak, genderuwo, dan malah yang lebih terkenal itu adalah muka rata ya. Jadi ada hantu muka rata yang sering mungkin yang terdengar di sana, lebih sering ya terdengar. Dan ini juga dulu pernah terjadi ya, itu di situ ada gubuk ya. Jadi di gedung itu ada gubuk-gubuk untuk orang-orang atau mungkin pemulung ya, kebanyakan sih pemulung yang diam di sana ya, pemulung membuat gubuk di sana. Dan itu terjadi pada tahun 2021 ya, ada yang meninggal di gubuk tersebut ya, kakek-kakek berusia sekitar 60-an lebih, dan dia meninggal di sana. Dan itu merupakan hal yang mungkin menakutkan bagi orang-orang di sekitar ya, karena ada mayat ditemukan di gubuk dekat Gedung Engsun. Oke, kita cerita apa yang terjadi di Gedung Engsun berdasarkan pengalaman orang-orang yang pernah
melihat ataupun merasakan di sana. Oke, kita bahas. Pertama, mungkin kita bilang aja namanya atau Asep ataupun siapapun itu pernah mengalami hal yang sangat mengerikan di sana. Contohnya dia itu sebetulnya dia berdiam di gubuk itu ya lama lah, karena dia itu kan pemulung ya, jadi dia membuat gubuk di sana. Jadi dia membuat gubuk dan dia tidur di sana juga malam, dan di situ kondisinya tidak ada lampu. Jadi saya sih sebenarnya kepada orang ini saya bilang mungkin agak kurang waras ya, dia bisa memberanikan diri tidur di tempat seperti itu, gedung kosong, gedungnya besar ya, gedungnya besar kosong lagi, tidak ada lampu. Dia membuat gubuk di sekitar gedung tersebut, dan dia udah cukup lama di sana dan memberanikan diri. Tapi dia pernah punya pengalaman yang menakutkan katanya itu. Jadi dia pernah dulu waktu ada kejadian tadi saya bilang ada yang meninggal kayak di gubuk sebelahnya itu, ada gubuknya ada beberapa ya, dan kebetulan si orang ini berdampingan dengan gubuk yang tadi saya sudah bilang ada kakek yang meninggal. Dan pada saat terjadi kematian kakek tersebut, si orang ini bilang aja Asep ya, karena kan ini di Sunda ya, Jawa Barat. Dia merasakan hal-hal yang sangat tidak mengenakan, dan sebetulnya si Asep ini tidak pernah mengalami hal-hal yang kata orang bilang ya, ada penampakan, ada semacam tadi sudah dibilang ada kuntilanak, genderuwo ataupun si Bukarata. Dia alhamdulillah sampai sebelum kejadian ada kakek yang meninggal itu dia tidak pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Tapi setelah kejadian ada kakek yang meninggal, dia merasakan hal-hal yang sangat menakutkan dan dia merasa seperti diawasi gitu. Jadi akhirnya dia pada malam itu sesudah kematian bapak itu, dia seperti pergi di sana, memilih tidur di tempat yang lain di sekitar gedung Engsun ya, mungkin di sekitar, kalau di stasi kan ada gedung kesenian ya, mungkin di sana ya. Jadi dia merasakan hal yang sangat menakutkan, dan ini satu lagi berdasarkan pengalaman yang lain, dan ini yang sangat menyeramkan. Jadi rata-rata orang yang pernah melihat di sana itu kebanyakan melihat hantu muka rata ya. Jadi di sana itu mungkin itu yang lebih sering dilihat oleh masyarakat yang mungkin pernah mengalami hal-hal yang mengerikan di sana. Dan satu lagi hal yang mengerikan itu adalah di saat ada sekelompok anak-anak yang mungkin biasalah gitu kan, mencari tempat yang santai, tidak mau diganggu kan, jadi mereka nongkrong di sana, dan itu sering terjadi penampakan kepada mereka ya. Dan itu sebenarnya kan kalau pendapat saya, mungkin mereka anak-anak itu mengganggu ya, karena kan di tempat-tempat kosong kita tahu ya, mungkin kita semua tahu di tempat-tempat kosong ada makhluk lain selain kita yang itu, dan dipastikan ada ya, karena mereka sering menempati tempat-tempat yang kosong. Jadi saya harapkan buat kalian yang sering hormatilah, hargailah tempat yang mungkin ada makhluk lain, karena saya yakin tempat yang namanya tempat kosong pasti ada makhluk lain selain kita ya, dan itu goib ya, tidak dapat terlihat. Dan mungkin karena terganggu, jadi mereka akan menampakkan hal-hal yang mungkin mengerikan wajahnya ya. Jadi itu mungkin karena akibat kita juga, karena pola pikir kita juga, dan itu menampakkan hal-hal yang sangat mengerikan buat kita yang melihatnya gitu. Jadi apapun yang terjadi sebenarnya gimana pemikiran kita, tingkah laku kita ya sebetulnya. Jadi kembali lagi ke kita ya. Jadi sebaiknya kita hormati, kita patut menjaga juga kelestariannya, jangan melakukan hal-hal yang negatif di tempat-tempat yang seperti itu. Dan buat kaliannya sebetulnya ini tempat buat konten sangat cocok sekali ya, buat konten para konten yang atau YouTuber yang membuat konten-konten tentang mistis ya. Jadi Anda bisa melakukan seperti halnya dulu TV7 uji nyali atau apapun lah namanya, seperti uji nyali itu di tempat ini saya rasa cocok sekali ya, karena selain tempatnya emang mendukung, sudah gelap, tempat gedung tua kosong, dan suasana saya mungkin bisa bilang, kalau orang sudah bilang itu muringkak gitunya, orang bilang kalau kita ke tempat itu kalau udah menjelang malam muringkak ya, jadi mungkin bulu kuduk berdiri gitu. Itu bahasa yang tepat untuk bahasa Indonesianya ya. Jadi buat Anda yang suka bikin konten mistis, coba aja di sini datang ke daerah Dadaha ya. Tapi maaf ya, kalau datang ke sini jangan kita sombong ya. Kita ke sana cuma untuk mungkin semacam pemahaman kepada masyarakat, edukasi ya. Jangan terlalu kita berkesan, wah saya jagoan nih, saya ingin melihat. Jangan, karena makhluk mereka juga patut kita saling menghargai ya, jangan saling mengganggu ya. Kalau kita cuma sekedar itu, saya yakin mereka juga tidak akan mengganggu ya. Kalau cuma sekedar ingin mengedukasi bahwa tempat ini sebagai tempat apa gitu kan, tidak bersikap sombong ya, karena banyaknya sekarang konten-konten yang terkesan
so jago belagu aja jadi berani gitu kan, jadi menantang gitu kan. Sebenarnya kita buat apa sih menantang hal yang gitu aja? Kita dengan mereka itu berbeda alam ya, jadi biarkan aja mereka dengan alamnya, kita dengan alam kita, jadi kita saling menghargai aja lah. Silakan buat konten tapi mengedukasi masyarakat gitu kan intinya. Jadi tapi untuk saya sarankan silakan buat Anda yang ingin mencoba untuk buat konten di sana, saya rasa cocok ya buat Anda untuk melakukan konten di sana. Dan emang buat saya pribadi sih saya cuma membahas aja ya, dan saya coba berikan edukasi aja, karena saya juga kalau hal begitu saya juga tidak berani sebenarnya untuk mendatangi tempat-tempat seperti itu, karena saya juga pernah diajak oleh teman saya eh, kontrakan official ya, itu yang kontrakan official kalian harus tonton ya, YouTube kontrakan official ya. Mereka sangat luar biasa dan mereka juga akhirnya ujungnya itu memberi edukasi ya, tidak berkesan menantang ataupun apapun. Jadi mereka semacam nih, hal-hal ini sebetulnya terjadi karena pola tingkah kita gitu kan, karena kita mungkin sombong itulah karena sikap kita menantang. Jadi kalau kita tidak mengganggu, mereka juga tidak mengganggu, itu sebenarnya ya. Kalaupun ada yang mengganggu secara fisik kepada kita, mungkin karena badan kita lagi lemah, mungkin karena kita kosong atau kita melamun ya. Jadi saya harapkan Anda tetap ya untuk tetap berpegang teguh pada Allah ya, untuk menjaga keimanan kita ya, dan kita tetap istighfar ya, kita kemana-mana bismillah ya. Jadi kita akan tetap terjaga, tidak melamun ya, jadi intinya ya. Karena emang makhluk-makhluk itu kalau ada yang melamun sangat menyukai atau mungkin menganggap wah kayak ngalamun ya. Nah itu mungkin hari namanya gitulah. Mungkin saya kembali lagi ke tema pabrik Action ini emang merupakan gedung yang sangat mengerikan dari penampakannya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang gedung Action yang ada di kota Tasikmalaya, tepatnya di Dadaha. Dan Dadaha ini sebelum saya mungkin untuk masalah bisnisnya saya skip dulu. Jadi saya sarankan buat mungkin seluruh warga Indonesia, khususnya kota Tasikmalaya sekitarnya, ayo ke Tasikmalaya Dadaha. Besok Dadaha akan menjadi tempat yang paling keren di Tasikmalaya, karena sekarang lagi dibangun ya. Dibangun sarana prasarana yang sangat luar biasa untuk masyarakat dapat menggunakan fasilitasnya ya. Dan saya rasa akan membuat, saya yakin para konten kreator, para juru foto yang sangat menyukai fotografi, dan bagi orang yang suka selfie dan orang yang ingin sekedar nongkrong dan ngopi, saya yakin Dadaha tempat yang paling pas ya buat kalian untuk menghibur diri, mengapresiasikan diri, untuk sekedar hobi atau sekedar untuk mencari waktu nongkrong ya. Atau biasa kan kalau anak muda nongkrong itu kan harus ada pandangannya indah, cewek cantik atau cowok cakep. Saya yakin itu yang Anda kejar untuk para kalian, para muda-mudi, untuk melakukan nongkrong. Saya yakin itu. Makanya ayo ke Tasikmalaya. Pono Tasikma tempatnya hebat, kulinernya tempat kulinernya, tempat wisatanya di sekitar kota Tasik banyak ya. Ada Kabupaten Tasik, ada Ciamis, ada Cipatujah, Pangandaran. Itu merupakan tempat-tempat yang hebat untuk Anda datangi dan sangat indah. Dan untuk kalian pencinta kuliner mah jangan khawatir, untuk kuliner di Tasikmalaya mah loba balataknya kulinernya, dari mulai kopi, cemilan, seblak, TO. Wah, bukan nama Tasikmalaya hebat. Ayo ke Tasikmalaya, ayo ke dari. Dan kalau Anda ingin membuatkan konten misteri, di Tasik juga banyak ya. Ada gedung Action ini sendiri, ada Cirahong, ada Kampung Naga. Itu merupakan tempat-tempat yang mungkin ada cerita-cerita mistis di dalamnya ya. Dan mungkin tempat-tempat lain juga banyak di kota Tasikmalaya untuk Anda yang suka membuat konten misteri. Oke, sampai sini dulu dapat saya sampaikan tentang gedung Action yang ada di kota Tasikmalaya, Dadaha. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel 3F Firmansyah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.